Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Saiful Anwar SEMSI, perkenalkan nama saya Fahmi Faisal Malik akan mempresentasikan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul analisis faktor kesadaran literasi keuangan syariah santri Pondok Pesantren di Tasikmalaya. Beberapa hal yang akan saya bahas dimulai dari pendahuluan, kajian literatur, dan juga metodologi penelitiannya. Latar belakang diawali dari pentingnya literasi keuangan. Kemudian Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Dari total populasi Muslim di dunia, 12,9% berada di Indonesia. Namun, berbanding terbalik berdasarkan survei Nasional Literasi Keuangan Syariah, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia hanya sebesar 9,29% di tahun 2019. Itu berbanding jauh dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang dengan angka 37,72%. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi keberhasilan literasi keuangan menurut OJK, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian, mengutip pernyataan Calderon bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendorong permintaan jasa ke finansial dan berdampak pada pengetahuan atau literasi dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Maka dari itu, saya memilih setting tempat Tasikmalaya karena berdasarkan PDRB, Tasikmalaya mengalami peningkatan pendapatan daerahnya dari tahun 2017 sampai 2021, kecuali tahun 2020 mengalami penurunan karena akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda. Ini menandakan adanya pertumbuhan ekonomi di Tasikmalaya. Nah, kemudian potensi lain dalam rangka mengembangkan indeks literasi keuangan syariah di Tasikmalaya, eh, yaitu dalam hal ini Tasikmalaya memiliki jumlah pesantren terbanyak di Jawa Barat dengan jumlah 1.318 pondok pesantren di kabupatennya dan juga 294 pondok pesantren di kota dengan populasi santri kurang lebih mencapai 80 ribuan. Namun faktanya survei berdasarkan kategori provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat hanya berada di bahkan Jawa Barat berada di posisi paling bawah di tahun 2016 dengan nilai 4,7%. Sementara Jawa Timur posisi pertama tahun 2016 dengan indeks 29,4%. Padahal menurut Kemenag, Jawa Barat merupakan daerah yang pondok pesantrennya lebih banyak daripada Jawa Timur dengan jumlah 8.343 di Jawa Barat dan 4.452 di Jawa Timur. Dan Jawa Barat, jumlah pesantren yang paling banyak berada di Kabupaten Tasikmalaya. Mengutip pernyataan Wahidin bahwa berkembangnya Tasikmalaya sejalan dengan perkembangan pendidikan pesantren. Karena itu pesantren merupakan salah satu penentu kemajuan daerah ini. Nah, di sisi lain menurut Syariah et al. Tahun 2014 bahwa pesantren adalah laboratorium praktek real ekonomi syariah. Nah, pesantren dalam hal ini peserta didiknya dinamakan santri menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 juga bahwa santri didefinisikan sebagai peserta didik yang menempuh pendidikan di pesantren. Oleh karena itu, jika santri memiliki literasi keuangan syariah yang baik, maka akan berperan besar dalam menumbuhkan industri keuangan syariah di Indonesia. Sehingga OJK dalam kebijakannya banyak mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan santri. Sehingga penelitian saya dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor dan menemukan faktor utama yang mempengaruhi kesadaran literasi keuangan syariah santri di pondok pesantren Tasikmalaya.
Berikut rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Kemudian terkait dengan kajian literatur, saya menampilkan 5 penelitian sebelumnya yang membahas tentang santri dan literasi keuangan syariah. Namun kelima ini berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, di mana perbedaannya terdapat pada setting tempat dan juga variabel-variabel penelitiannya. Penelitian pertama dilakukan oleh Pramuka. Ini dilakukan di Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kedua dilakukan oleh Ahyar tahun 2018, dilakukan di Balikpapan oleh Kusuma Dewi 2019, dilakukan di Kota Cirebon, kemudian oleh Nasution dilakukan kepada mahasiswa keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara. Kemudian yang kelima dilakukan oleh Nugraha dan kawan-kawan di tahun 2021. Dan memang setting tempatnya, penelitiannya ada di Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur. Jelas berbeda dengan apa yang saya lakukan dengan setting tempat di Tasikmalaya. Sedikit membahas terkait dengan literatur Islamic Financial Literacy, di mana ini merupakan satu variabel yang akan saya jadikan variabel terikat. Sementara itu, literasi keuangan sendiri menurut OJK dibagi menjadi 4. Pertama, well literate, kedua, sufficient literate, dan ketiga, less literate, kemudian not literate. Berikut beberapa pernyataan yang menggambarkan pengetahuan keuangan syariah pada diri seseorang. Kemudian selanjutnya, untuk mengukur literasi keuangan syariah, saya mengutip pendapat Karchenko tahun 2019, di mana ada 2 cara. Yang pertama self-assessment, yang kedua objective measures like test score. Kalau self-assessment artinya dia mengukur sendiri kemampuan literasinya. Kemudian yang kedua ini melakukan tes objektif, di mana ini yang akan saya jadikan sebagai dasar pengukuran literasi keuangan syariah. Di sisi lain, saya akan membuat pertanyaan maksud saya dengan 4 prinsip dasar. Di mana prinsipnya adalah kesederhanaan, jadi tidak terlalu konseptual, tapi simple. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, pendek, itu tidak terlalu banyak pertanyaannya, dan juga difference. Jadi pertanyaan mampu membedakan kemampuan dari kemampuan pemahaman responden. Sehingga indikator literasi keuangan syariah yang akan saya jadikan variabel terdapat 4 berdasarkan penelitian Hambali dari modifikasi Chen dan Fold. Yang pertama, pengetahuan dasar keuangan syariah, yang kedua tabungan syariah, yang ketiga asuransi syariah, dan yang keempat investasi syariah. Ini yang akan ditanyakan kepada responden. Kemudian faktor-faktor yang diduga akan berpengaruh kepada tingkat pemahaman 4 variabel tadi, saya kutip dari beberapa penelitian. Dari mulai gender, usia, kemudian lama belajar, tempat tinggal, perilaku ekonomi, pengetahuan IT, dan pendapatan individu. Ini saya bagi 2, tergantung sumbernya, faktor eksternal atau faktor internal. Kemudian metodologi penelitiannya, jelas saya akan lakukan di Tasikmalaya dengan quantitative approach. Metode penentuan sampel, karena jumlah santri di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 84.901 orang, maka berdasarkan rumus Solvin didapatkan nilai 398,12, maka dibulatkan menjadi 399 orang. Nah, analisis data yang akan saya lakukan dimulai dari uji asumsi klasik, terdiri dari normality test, kemudian multicollinearity test, heterosedasticitas test, kemudian pengujian hipotesis dengan F-test, dan juga analisis faktor dengan melalui uji KMO dan Bartlett, kemudian analisis proses ekstraksi melalui principal component analysis, kemudian analisis rotasi faktor melalui Varimax with Kaiser normalization,
Dan yang terakhir adalah analisis interpretasi.